Allah yang mengintervensi. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu. Yang pertama, bahwa Allah yang saudara dan saya sembah di dalam nama Yesus adalah Allah yang mengintervensi hidup manusia. Khususnya tentu hidup kita sebagai orang percaya. Maksudnya bahwa Allah yang saudara dan saya sembah bukan Allah yang pasif. Allah yang cuma lihat tok dari atas. Oh iya. Bukan Allah yang berpangku tangan. Tetapi adalah Allah yang campur tangan. Haleluya. Intervensi itu artinya campur tangan. Ikut campur dalam kehidupan manusia. Saya ingat ini. Yang kedua, intervensi Allah itu seringkali pada saat dan dengan cara yang tidak kita sangka-sangka. Atau biasanya dikatakan dengan cara yang tiba-tiba. Jadi tidak bisa diprediksi. Allah bisa mengintervensi saat ini juga bisa. Besok juga bisa. Besok lusa juga bisa. Tidak bisa kita kendalikan siapa kita ini. Dan caranya Allah punya cara 1001 macam cara yang tidak terduga. Yang ketiga, nah ini yang sudah harus ketahui. Bahwa Allah yang saudara dan saya sembah di dalam nama Yesus adalah Allah yang masih bekerja. Masih mengintervensi. Masih melakukan campur tangan dalam hidup umatnya. Dan 13 ayat 8 berkata, Yesus Kristus itu tidak berubah. Memang tidak berubah. Allah itu tidak berubah. Kalau Allah berubah, bukan Allah. Dia adalah yang awal dan yang akhir. Dia adalah yang kekal, tidak berubah sedikit pun. Kalau dulu dia bekerja, sekarang juga dia bekerja. Nah itulah sebabnya mari kita melihat beberapa contoh dalam kehidupan gereja. Bagaimana Allah mengintervensi. Baik, yang pertama kita membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1-2. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing dan seterusnya. Nah perhatikan, tiba-tiba. Jadi memang murid-murid dijanjikan akan menerima Roh Kudus. Tapi mereka tidak tahu kapan itu akan terjadi dan bagaimana itu akan terjadi. Mereka sama sekali tidak punya gambaran. Yang mereka lakukan hanyalah mereka taat kepada perintahnya Tuhan, pesannya Tuhan. Nantikan di Yerusalem, jangan kembali ke Galilea. Karena kebanyakan mereka ini orang Galilea. Tapi Tuhan Yesus berkata, nantikan di Yerusalem sampai kamu dipenuhkan dengan Roh Kudus. Makanya di dalam Alkitab disebut tiba-tiba, suddenly. Tiba-tiba. Jadi benar-benar kepenuhan Roh Kudus itu bukan rekayasa. Ini kepenuhan Roh Kudus yang asli. Tidak direkayasa, tidak pula dipelajari, tapi benar-benar dicurahkan kepada murid-murid pada saat hari Pentakosta dan dengan fenomena-fenomena supranatural yang terjadi pada saat itu. Jadi ini intervensi Allah, pasti intervensi Allah. Karena itu turunnya Roh Kudus. Roh Kudus turun ke dalam dunia, menggantikan posisi Yesus. Nah jadi kita lihat di sini ya, intervensi itu terjadi. Jadi khususnya saudara-saudara yang berdoa minta Roh Kudus, jangan putus asa. Jangan putus asa. Kita tidak bisa tahu kapan. Tidak perlu nunggu sampai hari Pentakosta, nggak perlu. Yang penting saudara tetap taat, menantikan. Ya, murid-murid taat. Mereka bersehati, mereka berdoa, mereka menantikan janji Tuhan. Sampai tiba saatnya janji itu digenapi. Yang kedua, tentang pertobatan Saulus. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat pertama, kedua, ketiga. Saya langsung saja membaca ayat yang ketiga. Di sini saya tulis mulai ayat 1. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Jadi Saulus sendiri berkata, dia beberapa kali bersaksi tentang dirinya, bahwa sebelum dia mengenal Yesus, dia ini orang yang kejam. Dia orang yang ganas, katakan. Makanya dia kalau ngomong dirinya, di antara orang berdosa, aku ini yang paling berdosa. Karena aku berusaha untuk membinasakan gereja Tuhan.
Jadi pada saat itu sudah, jangankan ketemu Saulus, dengar nama Saulus saja, orang percaya langsung ciut. Karena Saulus sudah begitu besar kuasanya, pengaruhnya, sepak terjangnya. Dan tidak ada orang yang bisa membendung Saulus. Sehingga ketika satu saat mungkin dia berpikir Yerusalem sudah habis nih orang percaya ini. Minimal sudah gak tahu kemana semua, udah lari semua. Maka dia tujukan pandangannya ke Damaskus, Damsyik. Dengan surat kuasa dia menuju Damsyik untuk apa? Ya, untuk menangkap, menganiaya, bahkan membunuh orang Kristen. Dan tidak ada yang bisa memberhentikan Saulus. Tidak ada yang bisa dan juga tidak ada yang berani. Secara manusia, Saulus tidak terbendung. Tapi jangan lupa, masih ada satu yang jauh lebih hebat dari Saulus. Katakan ketika dia sudah dekat dengan Damsyik, sudah dekat ini, Allah mengintervensi Rasul Paulus. Tiba-tiba Allah datang dengan satu cahaya yang luar biasa. Paulus bersaksi cahaya yang lebih terang dari matahari. Dan saat itu dia terjatuh dan langsung dia KO. Baru cahayanya. Dan saat itu dia mengenal Yesus. Tobatan Rasul Paulus ini memang sangat spektakuler. 180 derajat. Dia datang ke Damsyik, berangkat dari Yerusalem sebagai penganiaya, pembenci kekristenan. Tapi dia sampai di Damsyik sebagai pembela kekristenan. Sampai orang-orang juga kaget. Jadi kadang-kadang kita pikir sudah tidak ada jalan keluar. Kita pikir sudah seolah-olah tidak ada pertolongan lagi yang bisa kita andalkan. Ya, orang percaya juga begitu waktu itu. Tapi jangan lupa kita masih punya Tuhan yang hidup, yang ada di sorga, yang sanggup mengintervensi semuanya. Tiba-tiba intervensi Allah, campur tangan Allah, membalikkan segala sesuatu. Sehingga Rasul Paulus berapa kali bersaksi, ya nanti saudara bisa baca di Kisah Rasul 22 ayat 6, 26 ayat 13. Dia tetap memakai istilah tiba-tiba. Tiba-tiba. Karena dia sendiri tidak berpikir. Dia pikir tangannya sudah sebentar lagi akan berlumuran darah orang Kristen. Tapi Allah adalah Allah yang ajaib. Allah yang membela umatnya. Allah yang tidak bisa dipermainkan. Jadi tetaplah percaya. Tuhan masih sanggup menolong kita. Amin. Haleluya. Yang ketiga, tentang pertobatan Kornelius. Kisah Rasul pasal 10 ayat 30 dan 31. Jawab Kornelius, 4 hari yang lalu kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang, yaitu jam 3 petang, aku sedang berdoa di rumah. Tiba-tiba ada seorang berdiri di depanku, pakaiannya berkilau-kilauan dan dia berkata, Kornelius, doamu telah didengarkan Allah dan sedekahmu telah diingatkan di hadapannya. Jadi Kornelius ini dia seorang perwira Roma, dia bukan pengikut Kristus. Tapi dia saleh, dia takut akan Tuhan. Dan dia banyak berdoa, tentu berdoa menurut keyakinannya mungkin ya. Dan juga dia banyak memberi sedekah. Jadi ini memang orang baik. Coba kita berpikir di sini, ini ada satu hal peristiwa yang sangat khusus. Yang juga mengubah mindset daripada Petrus. Dan harus mengubah mindset kita juga. Seringkali kita berpikir Tuhan itu hanya melihat orang Kristen toh. Tuhan itu adalah Tuhan bagi semua orang. Saya tahu. Yesus itu juru selamat semua orang. Dari segala bangsa, dari segala golongan. Makanya matanya tertuju kepada Kornelius. Sama seperti Tuhan Yesus tertuju kepada Saulus. Orang yang gak percaya Tuhan. Demikian juga Tuhan tertuju kepada Kornelius. Dan Tuhan melawat Kornelius. Dia katakan tiba-tiba malaikat Tuhan datang. Dan berkata kepada Kornelius, Kornelius, doamu dan sedekahmu sudah diterima oleh Tuhan. Jadi rupanya ini yang menjadi perhatian Tuhan. Doa dan sedekah. Jadi saudara saya mau mengajak kita berpikir sejenak. Kalau saja Kornelius, orang yang belum percaya Yesus, bukan orang Kristen. Doanya dan sedekahnya itu diperhatikan Allah. Apalagi saudara dan saya, anak-anak Tuhan. Nah, coba saudara berpikir. Masa Tuhan gak memperhatikan doa dan sedekah kita? Jadi saudara lihat bagaimana Tuhan jelas berkata bahwa doamu dan sedekahmu diingat, diperhatikan oleh Allah. Dan dilawat oleh Tuhan Kornelius. Tiba-tiba tanpa diprediksi oleh Kornelius. Dan kita tahu kan dengan ceritanya bagaimana Tuhan juga melawat Petrus. Merubah mindset Petrus. Yang tadinya dia berpikir Tuhan itu cuma untuk orang Yahudi tok. Hanya orang Yahudi yang nanti masuk surga. Dan bilang no. Salah. Ya, jadi memang Petrus diubah mindsetnya. Karena Petrus yang memegang kunci itu. Kan Tuhan ngomong di Matius 16.
kunci kerajaan sorga itu kamu yang pegang, Petrus. Makanya dia harus buka dulu kuncinya. Walaupun yang masuk nanti bukan dia, tapi Paulus yang masuk. Paulus yang masuk, yang memberitakan Injil kepada orang-orang non-Yahudi. Dan Injil itu sampai ke Indonesia dan sampai kepada kita. Itu karena Paulus. Jadi saudara, saya melihat bagaimana Tuhan itu luar biasa. Tuhan masih bekerja, dia masih memperhatikan. Teristimewa tentu perhatiannya ada pada anak-anaknya. Doa saudara tidak sia-sia. Demikian juga sedekah saudara. Perbuatan baik saudara juga tidak sia-sia. Amin. Makanya jadi orang Kristen kita juga harus berbuat baik. Banyak bersedekah. Jangan cuma berkatnya diambil orang luar. Orang Kristen tuh harus justru banyak bersedekah. Apalagi kita tahu janji Tuhan. Tuhan ngomong, kalau kamu memberi akan aku limpahkan berkat sampai digoyang-goyang, sampai meluber keluar, sampai berkelimpahan. Oke, maju lagi. Kelepasan Petrus. Jadi semua ini tentang gereja Tuhan. Saya ambil contoh-contoh memang khusus tentang kehidupan gereja Tuhan. Di dalam Kisah Rasul 12 dikatakan bahwa Petrus ditangkap oleh Herodes. Sebelum Petrus ditangkap, Yakobus dulu. Karena ada 3 serangka ini ya. Petrus, Yakobus, Yohanes. Yakobus ini tangkap dan dibunuh oleh Herodes. Dan ketika Herodes melihat orang-orang senang, maka sekarang dia cari pentolannya, Petrus. Ditangkap untuk diadili dan pastinya untuk divonis mati. Tapi anehnya dikatakan Petrus dapat tidur nyenyak, saudara. Padahal itu sudah malam terakhir. Mestinya kalau orang menghadapi hal itu tentu sudah berpikiran, mungkin keringat dingin, mungkin sudah stres, gak bisa tidur, gak bisa makan. Tapi Petrus tidur nyenyak. Dan apa yang terjadi pada malam yang terakhir itu, Tuhan mengirimkan malaikatnya untuk melepaskan Petrus. Haleluya. Jadi kita lihat bahwa intervensi Tuhan itu tidak pernah terlambat. Amin. Pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Kadang-kadang kita berpikir, Tuhan kapan? Saudara, percayalah bahwa pertolongannya tidak pernah terlambat. Di malam yang terakhir, di menit-menit terakhir, Petrus dilepaskan dengan cara yang ajaib. Tapi ingat, satu ayat di atasnya dikatakan, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Kuncinya juga. Karena ada doa, tetap berdoa, tidak putus asa. Jemaat tidak putus asa, tetap berkumpul, berdoa untuk keselamatan Petrus. Walaupun secara manusia sudah mustahil. Hari demi hari, ini Petrus sudah berapa hari ditangkap, tidak tahu nih. Tidak ada pertolongan, seolah-olah cuma tunggu nasib. Tapi mereka tetap berdoa, mereka tetap percaya, mereka tetap berseru kepada Tuhan yang sanggup untuk menolong mereka. Dan tiba-tiba itu terjadi. Haleluya. Makanya saudara tetap percaya, jangan goyah. Di mana ada doa, di situ ada pertolongan Tuhan. Amin. Di mana masih ada doa, di situ masih ada kesempatan Allah untuk mengintervensi segala masalah persoalan kita. Dan Petrus dilepaskan dengan cara yang ajaib. Dan yang terakhir, saya ambil contoh kelepasan Paulus dan Silas dari penjara Filipi. Juga sama. Juga terjadi di tengah malam. Seringkali Tuhan itu bekerja. Makanya kalau kita mau tidur, ya kita harus tetap percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita di tengah malam. Karena banyak kali saya melihat di tengah malam Tuhan bekerja. Kelepasan, pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan itu justru terjadi di tengah malam. Paulus dan Silas sedang di penjara, di tempat yang jauh, di kota Filipi, di daerah Eropa, sudah masuk Eropa. Dan mereka tidak mempunyai pembela siapa-siapa. Tetapi dikatakan apa? Kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Oh, betapa indah. Puji-pujian itu berkuasa, bukan? Makanya kalau kita datang menyanyi kepada Tuhan puji-pujian, jangan hanya sekedar menyanyi, tapi benar-benar memuji Tuhan. Menyanyi dan memuji Tuhan itu lain. Kalau saudara menyanyi itu karena saudara hafal lagunya, karena saudara tahu liriknya, atau mungkin karena saudara suka menyanyi. Tapi memuji Tuhan itu berarti saudara menyanyi dari dasar hatimu. Engkau tahu apa yang engkau katakan. Termasuk penari-penari, pemain-pemain musik. Setiap gerakan, setiap melodi tujukan kepada Tuhan. Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian. Dan apa yang terjadi? Sekali lagi kita melihat intervensi Allah terjadi. Tiba-tiba
terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga fondasi-fondasi penjara itu goyah. Seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka. Oh, haleluya. Masih ada yang terbelenggu-kah? Mungkin sudah masih terbelenggu oleh ketakutan, oleh kekhawatiran, oleh sakit penyakit. Puji Dia, berdoa kepada Tuhan. Nyanyikan puji-pujian kepadanya. Biarlah Tuhan datang mengintervensi, saudara. Kuasa Tuhan tetap sama. Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Oleh sebab itu mari saya mau ajak saudara untuk membaca satu ayat mengakhiri khotbah ini. Kita baca di dalam Ibrani pasal 13 ayat yang ke-8. Saudara pegang ayat ini bahwa firman Tuhan ya dan amin. Amin. Coba kita baca bersama-sama. Yesus Kristus tetap sama. Baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Terima pertolongan Tuhan. Haleluya.